Iya Pak. Tapi teman-teman ini yang akan menemani saja Pak, menemani Oh, oke. cuma untuk kontrol ini Pak. Oke. Ya. Selamat siang kawan-kawan sekalian, teman-teman mahasiswa Permira Rusia, dan selamat malam juga kepada teman-teman yang menyaksikan dari Indonesia maupun waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini kita akan melaksanakan program pelatihan cara menjadi pemimpin diskusi di era disrupsi. Dengan yang akan menjadi narasumber kita adalah seorang yang luar biasa, Oh, luar biasa. yang kurang lebih teman-teman pasti setelah setiap hari Senin jam 20 di Kompas ini. Nah, memang di era disrupsi ini jiwa-jiwa mahasiswa itu perlu semacam penyaluran untuk berbakti buat bangsa, dan caranya kadang-kadang adalah berdiskusi maupun melaksanakan webinar dengan kajian-kajian. Nah, melaksanakan sebuah kajian itu dalam melaksanakan sebuah diskusi pastinya dibutuhkan seorang moderator. Di lain sisi ada juga nutulis dan ada peserta. Namun untuk menjadi seorang moderator itu bukan hal yang sembarangan, karena kita tahu bahwa seorang moderator itu harus mengarahkan sebuah diskusi, terutama bagi narasumber maupun pembicara-pembicara supaya tetap berada pada jalur pembicaraan. Kebetulan pada kali ini Pak Aiman ini merupakan seorang jurnalis senior yang sangat memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, dan yang kita undang dan berharap kita dapat belajar dari beliau ini. Mungkin sebelum itu saya ingin menyampaikan buat teman-teman, apabila ada pertanyaan dapat menyampaikan di kolom komentar ya. Dan mungkin Silakan. sedikit dari akun Wikipedia, yaitu Pak Aiman ini mengawali karir memang sudah sejak masa mudanya. Waktu kecil sering tampil di TVRI ya Pak, kalau tidak salah. Kemudian juga masuk ke jenjang pendidikan tingkat tinggi, dan baru mulai mengawali karir di dunia jurnalisme. Nah, ada satu hal yang menjadi keunikan dan menjadi pertanyaan pastinya buat saya dan banyak orang. Nah, mungkin Bapak dapat menceritakan sedikit mengenai bagaimana sih awalnya Pak bisa sampai tertarik ke dunia jurnalisme ini, terutama pada saat Bapak dari anak teknik tiba-tiba masuk ke seorang jurnalisme. Itu kan sangat berbeda. Oke, silakan Pak. Ya. Terima kasih Mas Ferlito. Selamat malam, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman di Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia ya. Senang sekali saya bisa bergabung bersama teman-teman semua, dan semoga kita semua dalam kesehatan dan diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin saya sampaikan di sini, tentu pada hari-hari belakangan ini kita menjadikan kondisi ini sebagai sebuah kontemplasi diri terkait dengan apa yang terjadi, dan apapun yang kita lakukan jangan sampai surut ke belakang, tetap semangat untuk menimba ilmu, memberikan yang terbaik untuk kemanusiaan, bangsa Indonesia, dan juga peradaban. Nah, terima kasih atas pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Mas Ferlito, dan juga nanti akan disambung oleh teman-teman semua melalui chat ya. Jadi saya memang orang berpikir bahwa kenapa dari teknik itu kemudian bisa lompat ke jurnalistik. Sebenarnya bukan hal yang baru, karena ada banyak juga teman-teman di jurnalistik yang sangat terkenal ya, yang kritis, itu justru mereka berasal dari jurusan teknik. Contoh misalnya dari Tempo kita mengenal Mas Bambang Harimurti, itu teknik elektro dia. Lalu kemudian Mas Budiman Tanurejo yang Kompas juga kebetulan dia teknik nuklir. Nah, saya kebetulan tekniknya lebih sosial, teknik industri, karena teknik industri itu kalau sering dikatakan teknik banci gitu ya. Jadi belajar semuanya. Sosial belajar, ekonomi kita belajar, hukum bahkan kita belajar, ya psikologi kita belajar, tapi aspek tekniknya juga tidak kalah banyak.
Kenapa seperti itu? Karena teknik industri dipersiapkan untuk menjadi pengambil keputusan, konon seperti itu. Saya sendiri pernah bekerja di sebuah pabrik ya di Indonesia milik multinational company, pabrik yang sangat terkenal, saya tidak usah sebutkan namanya. Dan di situ saya merasa bahwa ternyata hidup saya ini bukan menjadi pegawai atau profesional di manufaktur, karena jiwa yang bergejolak pada mahasiswa, pada SMP bahkan SMA yang selalu terikat dengan organisasi, OSIS, MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas ya pada waktu itu. Sekarang saya nggak tahu namanya masih sama atau enggak. Saya ketua OSIS, saya ketua MPK, dan pada waktu kuliah ya saya di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, saya sempat sekali walaupun hanya sampai di LK1 karena mungkin tahu ya sebagian LK1 adalah latihan kader 1 yang paling rendah karena pada waktu itu saya terkena tifus, jadi saya tidak melanjutkan, dan pada waktu itu sedang rame-ramenya demo 98 ya, pada waktu itu memang seru sekali, dan saya memimpin pada waktu itu di paling depan pakai motor, saya ingat betul. Sayang waktu itu nggak ada fotonya. Kita ke lapangan Gasibu di Bandung, Jawa Barat. Saya di kampus saya di STT, Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, sekarang sudah berubah nama menjadi Telkom University. Nah, seperti itu. Nah, kenapa saya bisa lompat ke dunia jurnalistik? Mungkin karena kebiasaan berorganisasi. Apa kaitannya organisasi dengan jurnalistik? Organisasi adalah ketika SMP, SMA, kemudian kampus, kuliah, itu kita merasakan bahwa ada dinamika yang berbeda dari dinamika-dinamika di kelas. Pada saat itu kita bebas untuk mengungkapkan ide, meskipun pada zaman Orde Baru pada waktu itu ya. Tapi di dalam lingkup internal. Dan suara kekritisan itu muncul di dalam internal organisasi-organisasi. Dan saya menemukan sebuah keindahan kemerdekaan menyatakan pendapat sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 yang pada waktu Orde Baru sama sekali kemudian kita tidak merasakan. Disitulah kemudian ketika saya bekerja di manufaktur tadi saya cerita, saya merasakan kerinduan saya akan suasana-suasana seperti itu. Kebetulan perusahaan manufaktur saya adalah perusahaan manufaktur yang berasal dari negara yang memang cukup kaku, ketat, dan tidak mengenal demokrasi seperti yang kita kenal di Indonesia ataupun misalnya di Amerika misalnya, sangat jauh berbeda. Sehingga saya merasa bahwa ada suara-suara yang dibungkam. Tentu karena saya pada waktu itu adalah pekerja dengan status fresh graduate, jadi tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga saya hanya bertahan hanya 2 minggu. Setelah itu kemudian saya mencoba untuk melamar di RCTI, dan itulah karir pertama saya selama 10 tahun di RCTI, sebelum akhirnya saya pindah ke Kompas TV sampai sekarang, di 10 tahun yang kedua, jadi total 20 tahun berkarir di jurnalistik. Gitu Mas Carlito. Wah, luar biasa sekali ya pengalaman Bapak ini ya. Berkuliah, sudah sering organisasi sejak sekolah bahkan dari sempat bekerja dengan berbagai pengalamannya dan bisa masuk sampai ke dunia jurnalistik. Kalau bisa tahu Pak, organisasi ini Pak, pada saat Bapak berorganisasi, apakah pernah Bapak juga alami perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, maupun mengadakan diskusi gitu? Dan apakah Bapak pernah berada di posisi-posisi yang menjadi penengah, lebih berposisi penengah, atau seorang yang kadang kritis, yang suka berkomentar, ataukah kadang-kadang yang berada pada posisi cuma duduk dan mendengarkan? Kan biasa posisi-posisi itu ada. Apa yang saya lakukan dalam organisasi, saya nggak pernah pikiran bahwa saya harus jadi ofensif, atau saya harus jadi penengah, atau saya harus defensif. Tidak pernah. Karena bagi saya memperjuangkan sebuah nilai adalah hal yang utama, dan itu adalah fokus kita dalam hidup. Oleh karena itu, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada 1 orang, kepada 2 orang, kepada 3 orang, kepada 100 orang, kepada 1 juta orang,
kita punya prinsip yang sama. Yang kita pegang adalah nilai. Dan nilai itu yang kemudian menjadi pegangan kita dalam melangkah, dan nilai itu yang kemudian menjadi dasar kita dalam berbicara, dan nilai itu yang kemudian menjadi dasar kita dalam bertindak, bahkan berpikir atau berniat sekalipun. Oleh karena itu, sungguh ringan apa yang dilakukan ketika orang berorientasi pada nilai, maka hatinya berjalan dengan tenang, hatinya berjalan dengan ringan, karena tidak ada sesuatu pun yang ditutupi. Dia antara perkataan, perbuatan, dan niat, semuanya satu jalur, semuanya satu arah, semuanya sewarna. Ketika misalnya ada hal-hal yang memang tidak patut untuk kemudian disampaikan atau tidak pas untuk disampaikan meskipun ia punya nilai yang katakanlah bisa disampaikan, maka itu kaitan dengan strategi. Tentu ada hal-hal yang ketika ada sesuatu yang harus kita sampaikan, ada hal-hal yang ketika ada hal yang perlu disampaikan, kita tahan dulu. Jadi kalau ada ada istilah di dalam politik itu, dalam hidup itu ada 3. Tidak semuanya harus tunai. Kadang-kadang harus kredit, kadang-kadang harus beramal atau memberi. Jadi nggak semuanya harus kita bayar tunai, nggak semuanya harus kita tagih tunai. Seperti itu. Wah, prinsip hidup dari Pak Aiman ini Ya, tampaknya. tapi yang terakhir itu bukan prinsip hidup ya. Yang terakhir itu cuma mempermudah untuk memahami. Jadi tidak harus semuanya harus di cash, semuanya harus dibayar tunai, semuanya harus tagih tunai. Tidak. Kadang ada yang sedikit-sedikit, kadang yang ya sudahlah, walaupun kita sudah hilang, kita ikhlaskan, begitu. Baik Pak, siap. Tapi tadi saya ingin tadi saya dapat bahwa Bapak ada membilang nilai yang membuat kita menjadi tenang dalam berjalan. Nah, tentunya pada saat kita menjadi seorang, entah menjadi penengah atau menjadi seorang pemimpin diskusi ataupun menjadi mungkin kayak Bapak jurnalisme, kadang dalam membawakan sesuatu acara atau sesuatu diskusi itu ada pro kontra dan lain-lain, namun kita berusaha untuk tetap mempertahankan kenetralan kita walaupun kita ini adalah yang terbaik ini. Kira-kira apakah itu Bapak pernah alami seperti itu? Iya. Saya tidak pernah berpikir bahwa ketika ada pro kontra, saya ini di pihak yang mana. Tidak. Karena saya berpihak pada nilai, bukan berpihak pada orang. Jadi ketika ada katakanlah 2 pihak atau bahkan 3 pihak yang berbeda pendapat, saya kemana ya? Ke A, ke B, atau ke C? Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Yang saya pikirkan adalah saya berpihak pada nilai. Ketika A mengungkapkan nilai itu, ya itu yang kemudian saya dukung. Ketika B yang mengungkapkan nilai itu pada lain waktu, lain menit, lain kesempatan, itu yang saya dukung. Demikian juga dengan C. Nah, pertanyaan nilai apa yang kemudian saya jaga? Bagi saya, sebuah kesepakatan adalah nilai yang harus dijaga. Kesepakatan dalam bernegara, kesepakatan dalam berorganisasi, kesepakatan dalam berprinsip. Ya, misalnya kalau dalam organisasi ada ADART, itu yang kemudian kita jaga. Di dalam negara ada kesepakatan. Apa itu misalnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam aturan pemerintahan, berwarga negara, ada undang-undang. Itu semua sebuah kesepakatan. Dan itu wajib untuk kita lakukan. Wajib untuk kita patuhi. Dan bagi saya, hal-hal yang seperti memegang nilai dari sebuah kesepakatan, itulah yang kemudian menjadikan dasar saya bertindak, saya berjalan, saya berpikir. Dan tentu ada dorongan kenapa sebuah kesepakatan harus kita hormati dan wajib kita jalankan. Nah, itu kembali ke masing-masing pribadi. Tapi di dalam agama saya, dalam agama Islam, sebuah kesepakatan itu wajib untuk ditaati, dilakukan. Ketika melanggar sebuah kesepakatan, walaupun misalnya dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, maka akan ada konsekuensi dosa, konsekuensi hukum. Itulah yang kemudian saya anut, bahwa sebuah kesepakatan wajib untuk dilaksanakan. Dan sebuah kesepakatan yang telah diketuk, sebuah kesepakatan yang telah disepakati bersama, maka sama-sama kita harus menjaganya. Baik.
sebuah kesepakatan yang telah disepakati bersama. Saya gariskan pada situ, Pak. Namun pada saat menuju sebuah kesepakatan itu, kan biasanya ada kalau misalnya undang-undang itu sudah berlalu, sudah diciptakan, sudah ada sejak 1945, sudah disahkan dan mengikuti waktu di amandemen. Dan itu kita bisa jalankan sekarang, misalnya pada roda diskusi yang terutama pada politis-politis lah. Kadang-kadang mereka kan suka bicara kemana-mana. Kita biasa kan sebagai seorang yang ingin ini loh sesuai undang-undang itu mengatakan begini, jadi Anda tidak boleh lagi mengatakan A, B, C, D. Namun pada sebuah alur diskusi, bagaimana Pak caranya untuk saat diskusi yang dilaksanakan untuk membuat kesepakatan? Apakah itu kan artinya kita tidak mempunyai dasar. Kita tidak mempunyai dasar bagaimana perjalanan diskusi ini harus jalan. Maksudnya kita tidak mempunyai dasar, kita membentuk hasil diskusi ini, keputusannya, Pak. Maksudnya kita tidak ikut memutuskan kesepakatan itu, gitu ya? Kurang lebih bisa begitu, Pak. Oke. Misalnya undang-undang yang kita tidak ikut, atau bahkan undang-undang dasar yang kita lahir pun belum, gitu ya. Tapi kemudian sepakat sebagai sebuah kesepakatan. Bagaimana mungkin logikanya, gitu kan? Pertanyaannya seperti itu. Di dalam menentukan sebuah kesepakatan kan juga ada kesepakatan juga. Bagaimana mekanisme undang-undang, bagaimana mekanisme penetapan pengesahan undang-undang, dan lain sebagainya. Dan itu sudah merupakan kesepakatan dari mayoritas warga Indonesia. Kalau misalnya mau diubah ya harus dilakukan referendum, kan begitu. Itu sederhananya. Jadi kalau seandainya kita bicara apakah kemudian kesepakatan itu kita tidak ikut dan lain sebagainya, kan kita bagian dari warga negara yang memang ada di dalam lingkup undang-undang yang berlaku, hukum positif yang berlaku. Dan penentuan hukum positif itu sudah dilakukan mekanismenya melalui sebuah kesepakatan. Jadi bagi saya ya tidak ada alasan bagi kita. Karena ketika ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai, tentu ada kesepakatan juga untuk mengoreksinya. Misalnya di Mahkamah Konstitusi. Tentu ini hal-hal yang memang bisa dilakukan. Kan ada hal-hal yang kita tidak merasa pas, lalu ada jalan keluarnya. Itulah kemudian konsekuensi dari sebuah sistem demokrasi, dan menurut saya cukup fair ya terkait dengan hal tersebut. Apakah kemudian ketika kita tidak ikut melakukan penentuan atau pengesahan kesepakatan itu, maka itu kita tidak wajib untuk melaksanakannya? Pertanyaannya adalah apakah kesepakatan itu diputuskan pada mekanisme kesepakatan lain untuk menentukannya secara tepat? Kalau seandainya iya, maka jawabannya tidak ada alasan untuk tidak mengikuti. Kalau tidak, maka ada mekanisme lain yang bisa dilakukan. Seperti tadi saya katakan, bisa dilakukan uji materi dan lain sebagainya. Tapi ini bicara hukum tata negara jadinya. Saya nggak paham di situ, saya awam di situ semuanya. Soalnya saya kadang, dan pastinya teman-teman semua, pada saat menonton Bapak, itu Bapak kayak seperti mempunyai keberanian, kegigihan, maksudnya dalam dan keberanian dalam bertanya. Itu yang kadang orang-orang awam mungkin kalau pemimpin lah atau pejabat lah itu apa yang dikatakan itu benar, terutama orang-orang kecil kayak sudah menganggap seorang pejabat itu dewa lah, yang apapun dikatakan benar walaupun mereka tertindas. Nah, tapi Bapak dari gaya Bapak itu terkesan berani untuk mengkritisi walaupun dalam pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan, tapi sebenarnya itu ada kata-kata kritis di situ, sebenarnya mengkritisi. Keberanian itu sebenarnya boleh tahu Bapak dapat dari mana sih, Pak? Keberanian untuk bertanya ke orang-orang. Satu, saya selalu melakukan riset setiap hari ya, bahkan di Sabtu dan Minggu seperti libur hari ini pun saya melakukan riset terhadap isu-isu yang berkembang. Paling tidak 2 jam saya lakukan dalam satu hari. Itu riset saya pribadi. Ada tim riset juga di Kompas TV yang juga kemudian mensuplai data ke saya. Dan itu kemudian data-data itu saya sampaikan. Jadi memang apa yang saya sampaikan ini melalui sebuah riset. Meskipun tentu yang namanya manusia punya keterbatasan. Riset sedalam apapun, riset jurnalisme sedalam apapun, cek sedalam apapun, pasti ada kesalahan. Oleh karena itu saya sering mengatakan bahwa jurnalisme itu kita melihat sebuah proses, bukan hasil. Hasilnya untuk mencapai kebenaran, tapi bagaimana kemudian prosesnya untuk mencapai kebenaran itu dilakukan. Apakah sudah sesuai dengan kode etik atau tidak?
Kode etik itu diuji pada prosesnya. Nah, yang saya sampaikan, kenapa kemudian saya berani untuk mengatakan sesuatu? Karena pertama, saya lakukan riset. Dan saya yakin dengan riset saya, meskipun sekali lagi saya katakan bahwa riset itu punya keterbatasan. Yang kedua, saya memegang nilai-nilai berupa kesepakatan-kesepakatan yang telah saya pelajari sebelumnya. Yang ketiga, saya menggunakan nurani, dan ini yang paling penting. Nurani kemanusiaan, nurani batin yang bisa dirasakan bagi siapapun yang mencoba untuk membisikkan batinnya kepada hal-hal yang memang coba dirasakan oleh masyarakat banyak. Saya seringkali misalnya seperti ya hari Sabtu malam seperti ini atau Sabtu sore atau mungkin Sabtu siang ya, sebelum ada corona ini saya lebih sering, tapi sekarang mungkin tidak setiap minggu, biasanya saya setiap minggu. Saya kebetulan senang naik motor ya, motor tua. Saya keliling-keliling dekat rumah saya atau mungkin agak jauh juga, sekitar 10 kilo mungkin dari radius rumah saya, ke kampung-kampung. Saya melihat bagaimana kemudian mereka, para warga ya, mereka, tapi mereka nggak tahu saya karena saya pakai helm dan sebagainya. Mereka hidup, mereka mungkin bermain, mereka berkumpul dan lain sebagainya. Juga termasuk ketika beberapa hari belakangan ini di mana ada dampak corona yang luar biasa terhadap ekonomi, tentu saya juga senang untuk saya melihat bagaimana, dan kemudian itu menjadi bahan saya untuk ditanyakan kepada para pejabat misalnya, untuk disampaikan kepada pengambil keputusan dan sebagainya. Karena saya melihat langsung, saya merasakan langsung, dan kadang-kadang saya turun untuk kemudian berbincang sedikit dengan mereka. Itu yang saya merasa bahwa informasi yang paling hakiki adalah informasi yang saya datang langsung, saya berbicara langsung, saya berkomunikasi langsung, dan saya merasakan lewat nurani saya. Oleh karena itu, program Aiman, itu kalau dilihat, program Aiman itu selalu keluar. Dan bukan hanya di Jakarta atau Jabodetabek, tapi seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, program Aiman telah melaksanakan itu. Meskipun kita punya keterbatasan di deadline dan waktu taping atau waktu peliputan, tapi saya berusaha untuk tetap menjaga agar seluruh Indonesia bisa saya hadiri, untuk kemudian saya rasakan nuraninya, saya sampaikan keluh kesahnya, untuk kemudian kita cari bersama-sama solusinya. Tadi mengatakan bahwa Bapak sendiri melakukan riset. Artinya kalau saya umpamakan, itu adalah penyatuan perasaan atau mencoba merasakan. Jadi kita saat memimpin sebuah diskusi atau memimpin sebuah acara, kita juga bisa ungkapkan rasa-rasa yang ada itu loh, yang dialami sama kalangan-kalangan yang akan merasakan nantinya. Berarti itu memang dalam dunia jurnalisme, tapi tidak memungkiri juga dalam sebuah diskusi juga seperti itu, kan Pak? Karena kalau saya umpamakan bahwa dalam sebuah kritisme yang ingin disampaikan melalui webinar, seorang moderator itu perlu untuk menempatkan diri memang sebagai seorang yang posisi tengah. Dia akan bertanya kepada yang pro, kepada yang kontra. Namun merasakan bahwa feeling kepada yang pro, bahwa yang pro itu sebenarnya apabila misalnya ya ambil jalannya Omnibus Law. Omnibus Law itu ada sebuah yang dirasakan berat bagi buruh. Apakah posisi dari seorang moderator itu perlu juga menempatkan bahwa Pak, ini adalah sebuah paket Omnibus Law yang membebankan buruh. Jadi dia seolah-olah mengungkapkan perasaannya, dia menempatkan posisi sebagai buruh. Begitupun yang kontra. Apakah di dalam ini ada terminologi yang salah yang sering kemudian disampaikan oleh publik yang mungkin kurang paham terhadap dunia jurnalistik, bahwa wartawan itu harus netral. Wartawan tidak harus netral. Wartawan justru harus berpihak. Berpihak pada siapa? Pada kemanusiaan. Berpihak pada siapa? Pada warga. Berpihak pada siapa? Pada nurani hati kecil. Nah, ketika kita bicara ada 2 pihak atau 3 pihak yang katakan sebagai moderator, tidak perlu kemudian untuk berpikir bahwa saya harus berpihak pada A, saya harus berpihak pada B. Yang harus kita pikirkan adalah kita berpihak pada nilai. Contoh misalnya ada Omnibus Law, tadi Anda mengatakan Omnibus Law. Omnibus Law itu ketika kita, ini kan undang-undang besar sekali, ini
buku besar, boleh dikatakan mungkin mendekati kitab ya, seperti KUHP mungkin ya. Karena berapa puluh undang-undang itu, saya lupa angka pastinya, dijadikan satu. Dan ini dari A sampai Z ada. Meskipun sampai sekarang masih terkendala. Iyalah, KUHP juga masih terkendala, karena itu mengatur dari sebelum lahir sampai bahkan setelah kematian. Itu diatur oleh KUHP. Dan juga nanti Omnibus Law terkait dengan ekonomi ya, dan lain sebagainya. Nah, yang saya sampaikan adalah ketika misalnya ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan kesepakatan, ada hal-hal kesepakatan dalam demokrasi, ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan nurani, tentu boleh dipertanyakan, tentu boleh dikritisi, bahkan kalau perlu dihujat dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Dihujat bukan berarti misuh-misuh, apalagi dengan menggunakan kata kasar, bukan. Dihujat dengan cara yang elegan, dihujat dengan cara yang intelek, dihujat dengan gaya-gaya yang terpelajar, begitu. Dalam tanda kutip ini saya menggunakan. Dalam hal bahwa kita mengecam, kita tidak setuju dan lain sebagainya, boleh saja, misalnya seperti itu. Bahwa ini bisa, katakanlah misalnya nanti ditemukan yang luar biasa untuk bisa membuat kalangan tertentu atau membuat siapapun menjadi lebih buruk misalnya, maka itu boleh ditentang, itu boleh kemudian dikritisi. Tapi ada jalannya, ada jalurnya, bukan dengan anarkisme dan lain sebagainya. Nah, mungkin menyambung yang tadi Bapak sampaikan bahwa kritisme dan dengan cara yang elegan. Pastinya pada saat menyampaikan itu ada perasaan, ada kalau bagi mahasiswa ya, misalnya apalagi mengkritisi seseorang yang memiliki tingkat, itu pasti ada kayak perasaan gugup atau takut gitu. Nah, apakah Bapak di jurnalisme ada perasaan tersebut, dan kalau misalnya ya, ini berkaitan dengan gimana sih Pak untuk berani mengkritik? Ya, saya selalu meyakinkan pada diri saya ya, bahwa rasa takut itu hal yang nggak perlu. Kenapa saya katakan itu? Orang takut tidak akan memperlambat ajal. Orang berani juga tidak akan mempercepat ajal. Karena ajal sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa nggak perlu takut, nggak perlu gugup, nggak perlu sungkan. Ketika sudah dilakukan riset dengan baik, ketika data-data sudah dikumpulkan dengan cukup, ketika kemudian nurani sudah diset dengan jernih, maka sampaikan pesan itu. Berarti harus berani ya Pak. Dalam kata lain, harus berani dalam penyampaian itu, asalkan kita sudah mengeraskan hati bahwa oke, ini adalah sebuah yang benar, maka tidak perlu takut. Ya. Seperti itu. Iya. Tidak perlu rasa. Okay. Baik Pak. Pada saat Bapak mewawancarai orang-orang, maupun ya sampai yang kita lihat Bapak sampai ke tempat-tempat yang jauh lah dalam membawa jurnalisme ini, pastinya ada keberanian yang tadi Bapak sampaikan. Keberanian ini, kalau boleh tahu bagi Bapak sendiri ini, keberanian ini didapat dari mana ya dalam mengkritisi itu? Saya selalu berpikir bahwa yang tadi saya sampaikan, bahwa saya tidak perlu untuk takut, karena orang penakut tidak akan memperlambat ajal, orang pemberani juga tidak akan mempercepat ajal. Jadi takut ataupun tidak takut bukan masalah. Tapi masalahnya adalah ketika kita tidak menyampaikan nilai dengan benar. Dan jangan kemudian berpikir kita harus membela si A atau si B. Poinnya bukan di orang, poinnya bukan di individu. Poinnya adalah dinilai. Bisa jadi pada poin-poin tertentu si A punya nilai yang memang wajib untuk dibela, tapi pada poin-poin yang lain si A punya nilai yang wajib untuk dikritisi. Dan sekali lagi, jangan berfokus pada takut atau berani,
Karena itu bukan substansi dari kehidupan, tapi substansi kehidupan adalah bagaimana kemudian kita mengetahui nilai, mempertahankan nilai, dan mengkritisi yang berseberangan dengan nilai-nilai itu. Nilainya apa? Yang tadi saya sebutkan adalah sebuah kesepakatan yang sudah disepakati bersama dengan mekanisme kesepakatan itu sendiri. Wow. Jadi semuanya ini yang tadi Bapak sampaikan itu semuanya berkesinambungan, dan benar-benar saya rasa ini akan membentuk teman-teman yang mendengar ini supaya bisa juga memiliki ya yang semoga bisa mendekati Bapak lah cara-cara keberanian dan penyampaiannya. Saya belum apa-apa. Luar biasa Pak. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami semua Pak. Kami mahasiswa, Bapak bisa sharing bersama kami, itu saja sudah merupakan sebuah kebanggaan. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian Pak, pada saat ada pertanyaan mungkin? Ya Pak, kalau boleh tahu Pak, tadi pada saat Bapak sampaikan pada saat Bapak riset dan juga tim riset, itu pasti ada narasumber. Nah, boleh tahu Pak, di narasumber itu boleh dikatakan apakah Bapak yang memilih, tim riset yang memilih, atau dengan alur yang ribet dengan banyak hal? Oh, itu ada mekanisme sendiri. Jadi kita ada rapat redaksi yang kemudian memutuskan A sampai Z. Ada persiapan-persiapan ya, baik dari pra-riset, kemudian rapat, kemudian riset, kemudian penentuan narasumber, kemudian show, dan lain sebagainya. Itu untuk program live. Untuk program rekaman atau taping, seperti yang program Aiman keluar ya, karena beberapa hari ini kan kita program Aiman di studio, karena kita sedang PSBB nih, pembatasan sosial berskala besar. Nah, kalau untuk taping itu lebih ribet lagi karena ada post production ya, di mana ada editing dan lain sebagainya. Tapi tinggal tambah itu. Meskipun secara teknis post production itu perlu waktu yang cukup lama, karena pertama dari hard disk kemudian ditransfer dan sebagainya, kemudian digabungkan dari 3 kamera dan lain sebagainya, teknis itu. Jadi begitu. Jadi intinya bahwa semua itu dilakukan bukan oleh sendirian, tapi oleh rapat redaksi. Dan rapat redaksi itu dilakukan setiap hari untuk kemudian mengevaluasi bagaimana isu-isu itu menguat, isu itu kemudian ada, dan juga bagaimana langkah-langkah pemerintah maupun pihak-pihak tertentu yang perlu kita kritisi, yang kemudian dianggap bahwa ada hal yang memang harus disuarakan dari sini. Itu semua tim yang kemudian memutuskan itu. Biasanya macam-macam, mulai dari Pemret sampai reporter, kita ikut ada rapat redaksi. Baik Pak. Iya, tadi ada pertanyaan, cuma saya nggak cepat sekali langsung hilang tadi. Ya. Maaf tadi tertekan. Mungkin bisa sambil, karena teman-teman ini sudah mengirimkan banyak pertanyaan Pak, boleh langsung saya tampilkan ya Pak? Iya. Mungkin. Silakan. Mungkin ini saya nggak bisa lihat teman-teman yang lain ya? Iya Pak. Oh, ini langsung dari YouTube Pak. Mungkin saya tampilkan yang ini barangkali. Saya nggak bisa baca. Dari Rusia semua nih, Mas Fajar Haki misalnya. Ini Mas Fajar Haki ini Pak adalah koordinator PPI Dunia untuk kawasan Amerika Eropa. Jadi semua Amerika Eropa ini Kak Haki ini yang mengketuai. Oke. Saya November lalu baru dari Amerika, itu saya dapat fellowship dari IVLP, International Visitors Leadership Program. Wah. November lalu, lupa saya, ya tahun lalu. Ya, ini Pak, jadi ada pertanyaannya, sebagai jurnalis senior, memimpin tim jurnalis di medianya, bagaimana cara Abang membuat tim terus update agar tidak kalah dengan disrupsi. Nah, ini menarik nih. Disrupsi itu kan sebuah era yang akan melakukan pergantian-pergantian, baik itu sistem kerja maupun orang-orangnya maupun gedung-gedungnya. Itu luar biasa ya. Kalau sekarang kita lihat, nanti akan gedung-gedung yang tipe-tipe lama, tipe-tipe bisnis yang lama maksud saya, itu akan digantikan dengan tipe-tipe bisnis yang baru ya. Sekarang kita lihat ada banyak sekali gedung paling tinggi salah satu yang paling tinggi di Jakarta itu Tokopedia dan Gojek misalnya, yang kita bisa lihat. Tentu itu yang kita tidak lihat selama 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Nah, bagaimana dengan era disrupsi? Memang era disrupsi ini era yang
yang cukup menantang ya. Bagi media termasuk hal yang cukup menantang. Tapi tidak semua media tentu terkena imbas luar biasa. Ada media-media yang terkena imbas seperti media cetak misalnya, yang kemudian beralih ke media daring dalam jaringan. Sementara TV itu sebenarnya dia punya kesempatan yang besar, hanya mungkin berbeda platform. Biasanya kita lihat free to air, tahu ya free to air ya, lewat antena biasa gitu. Nanti akan lebih banyak melalui jaringan internet. Tapi kontennya bagaimana? Nah, kontennya tentu ada perubahan. Tetapi perubahannya tidak sesignifikan dari katakanlah cetak misalnya ke daring. Kenapa seperti itu? Karena model bisnisnya juga berbeda. Nah, kalau TV juga model bisnisnya mungkin akan berbeda, tapi tidak begitu jauh. Karena media di .com, ini kita bicara .com, itu kan tidak bisa, media.com itu tidak bisa seleluasa media TV dalam hal audiovisual. Kita harus kita akui. Demikian juga media TV ketika dia membuat portal, dia juga tidak bisa seleluasa media.com. Masing-masing perlu waktu untuk saling mengejar lah, kurang lebih seperti itu. Mungkin pada saatnya nanti bisa jadi satu, bahwa media yang sekarang kita lihat misalnya media.com ya, yang cuma teks saja, itu nanti bisa ada, sekarang kan sudah mulai banyak nih, ada audiovisual yang semakin intens. Demikian juga media TV, ya. Kompas TV misalnya, kita sedang mengembangkan teks, ya. Jadi seperti .com. Jadi ada kita udah punya satu portal kompas.tv, itu di situ ya audiovisual jelas karena kita basis produksinya utama itu. Tapi nanti akan diperbanyak soal media-media teks, ya, seperti berita-berita.com yang lain. Nah, itulah kemudian yang terjadi. Justru apakah ini akan terjadi disrupsi? Pasti. Tapi seperti apa? Belum ada yang tahu. Hanya prediksi-prediksi yang kemudian bisa dilakukan. Bagaimana kemudian untuk mengantisipasinya? Kita buka mata, kita buka telinga. Dan cepatlah melakukan perubahan. Oh, berarti memang dari kata-kata Bapak ini, kita harus cepat melakukan perubahan, tetap buka mata dan buka telinga. Iya. Tetap juga ya, Pak. Nah, semoga Kak Fajar bisa membantu menjawab dan juga. Salam buat Mas Fajar. Dia di mana ya? Di Amerika? Turki. Di Turki, Pak. Oh, Turki. Oke. Okay. Oh ya, bulan Januari lalu saya ke Manchester yang kasusnya Reinhardt ya. Mungkin ada yang di Inggris juga. Ke London terus saya ke Manchester. Oh ya, Pak. Ya, sempat dinonton juga itu. Jadi trending lah, Pak. Iya. Dan mungkin ini Pak, ada pertanyaan dari atas nama Musdalifah Anwar. Ini salah satu mahasiswa di untuk berani berbicara di depan umum. Ya Pak, di Rusia ini Pak. Mbak Musdalifah di mana? Oh, Rusia. Oke, baik. Untuk berani berbicara di depan umum, skill apa saja yang harus dimiliki, terutama bagi generasi milenial, agar apa yang disampaikan memiliki integritas dan berdampak buat orang banyak? Iya. Sama seperti hal yang saya lakukan pada saat saya sebelum on air. Pertama tentu persiapan, riset, yaitu bagian dari persiapan. Yang kedua, setelah riset, lalu kemudian kita sering berbicara dengan, kalau ini di TV ya, dengan narasumber ya sebelum kita on air, atau dengan teman-teman yang bisa diajak diskusi untuk kemudian bisa mendapatkan feedback, misalnya seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian kalau ini bicara umum, bukan di TV? Sama sebenarnya. Persiapan apa? Bahan-bahan apa yang ingin kita sampaikan? Tentu itu menjadi sebuah bagian dari persiapan yang penting. Kira-kira posisi kita peran apa? Misal peran kita apa? Moderatorkah atau pembicarakah? Tentu itu berbeda-beda. Tapi bahwa kita mengetahui medan, kita tahu bahwa ada hal-hal yang harus kita ketahui sebelum. Kalau kita di TV namanya on air, kalau saya mungkin sebelum acara on gitu ya. Itu harus kita kuasai terlebih dahulu. Tentu tidak ada yang sempurna, karena semakin kita tahu ilmu kan semakin merasa kita bahwa banyak banget ya ilmu yang belum kita tahu ya, ternyata kan gitu. Semakin kita belajar, semakin banyak kita merasa belum tahu, dan itu wajar. Sama, seperti riset-riset saya di jurnalistik misalnya, untuk sebuah kasus, ketika saya masuk ke sana, saya masih, kadang-kadang saya suka nggak pede tuh. Ini kok makin banyak saya jadi nggak tahu ya, ini banyak banget ini.
banyak A, banyak B, banyak C, ini cabangnya luar biasa gitu. Nah, tapi nggak usah khawatir, kita fokuskan, tentu ada prioritas. Kalau nggak ada prioritas, ya karena kita akan habis berkejaran dengan waktu. Akhirnya kita ingin dapat semua, kita ingin meraih semua, malah kita sia-sia. Kenapa? Nggak ada spesialisasi di situ. Nah, teman-teman juga kan di kampus ini di Rusia kan mengejar sebuah spesialisasi. Jadi, tentukan prioritas. Itu yang pertama. Ketika kita ingin mengetahui sebuah hal, kita lakukan riset dan tentukan prioritas. Kalau seandainya nanti misalnya di luar apa yang sudah kita pelajari dan lain sebagainya, tentu kita harus sampaikan bahwa kita tidak mengetahui. Karena ketidaktahuan itu mengaku bahwa kita tidak tahu, mengaku bahwa kita memang ada hal yang belum kita persiapkan di situ, itu menjadi sebuah nilai yang harus kita pegang. Jadi nggak semua juga harus tahu. Seperti wartawan, orang berpikir wartawan itu semua harus tahu A sampai Z. Nggak juga, kita juga manusia kok. Saya lakukan riset 1-2 jam sehari, setiap hari, bahkan di hari libur pun. Apakah saya tahu semuanya? Tidak, makin banyak saya nggak tahu. Gitu. Jadi intinya lakukan persiapan, lalu kemudian prioritaskan apa yang ingin disampaikan, selebihnya tinggal berdoa. Wow, luar biasa sekali Pak. Berarti memang dibutuhkan persiapan, tapi dibutuhkan juga dukungan doa ya. Itu yang Pasti. saya yang penting. Kemudian, ini Pak, ada pertanyaan dari atas nama Utih Amartiwi. Ini mahasiswi di Rusia juga. Mahasiswi di Rusia. Pertanyaannya, bagaimana memilih narasumber yang representatif? Ya. Narasumber kadang kurang mampu mengungkapkan jawabannya dengan baik. Bagaimana moderator mampu membantu narasumber? Ya, jadi begini, dari hasil riset tadi, misalnya seorang moderator, dari hasil riset, tentu itu kita bisa tahu, pertama, siapa narasumbernya. Yang kedua, bagaimana karakter narasumbernya. Ini kan bisa melalui tim ya, yang menentukan katakanlah sebuah seminar dan sebagainya. Yang ketiga, apa jenis pertanyaannya. Yang keempat, apa poin-poin pertanyaannya. Jadi jenis pertanyaan dan poin pertanyaan beda. Jenis pertanyaan misalnya, kalau ke narasumber ini, jenis pertanyaannya ini harus ke arah sana. Oke, lalu kalau ke arah sana, poin-poinnya apa saja? Nah, dijabarkan. Nah, ketika katakanlah dalam poin-poin pertanyaan itu ada yang kurang mengena, atau terlalu ngawang, atau nggak jelas dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengejarnya untuk bertanya. Kalau selalu bayangkan publik itu adalah diri kita. Ketika kita nggak tahu, bisa jadi publik juga nggak tahu juga. Oleh karena itu, tanyakan. Buat spesifik, buat lebih dalam, apa yang kemudian kurang jelas, tanyakan kembali. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah kita berpikir bahwa ini apa, jangan-jangan gue doang kali nggak ngerti, publik ngerti. Nggak usah. Kalian sudah lakukan persiapan, kalian sudah lakukan riset, ketika kalian masih nggak ngerti, apalagi audiens yang tidak melakukan riset. Kalian berpikir seperti itu. Jadi ketika ada sebuah hal yang tidak jelas, tanyakan kembali ke narasumber. Silakan, nggak ada masalah. Baik Pak, berarti memang tidak apa-apa ya kalau kita mengejar sesuatu sampai dapat gitu poinnya. Ya. Tidak apa-apa, dan soal narasumbernya supaya tidak salah, supaya tidak terjadi hal tersebut, persiapannya pada saat rapat dengan tim harus tepat. Baik Pak, tapi Ya. mungkin ada itu sedikit Pak, apakah narasumber juga berpeluang untuk merasa mungkin tersinggung dengan pertanyaan kita, dan kalau misalnya ada yang berpeluang pasti. Bagaimana itu cara? Pasti. Oleh karena itu kayak yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus tahu karakter dari narasumber kita. Ada yang memang dia cuek, dia tough gitu ya. Tapi ada yang dia sensitif. Nah, kita harus jaga. Seperti itu. Tapi kalau kita jaga ternyata masih jebol juga, ya sudah. Yang penting kita sudah usaha. Gitu. Toh yang menyampaikan itu kan yang kita sampaikan hal yang memang harusnya baik, dengan niat baik, dengan cara yang baik pula. Kalau 3 hal itu kemudian sudah dilakukan, maka di luar itu kita berlepas diri. Baik Pak. Namun misalnya ada yang sensian lah orangnya, begitu selesai on air, begitu selesai acara, apakah Bapak selaku moderator maupun sebagai pemimpin acara itu datang, kemudian mungkin ngobrol lagi, membuat santai lagi, ataukah kadang-kadang ada orang yang langsung marah dan jangankan setelah on air,
pada saat on air aja ada kan. Dan kalau kita sudah lakukan itu dengan baik, dengan persiapan yang baik, lalu dengan cara yang baik, tapi kemudian masih ada permasalahan, ya kita harus sampaikan bahwa kita melakukan yang terbaik, dan ketika ada hal-hal yang memang ada kesalahan kita, ya harus kita maaf, kita minta maaf. Tapi kalau seandainya memang kita sudah lakukan itu dengan baik, lalu kemudian masih bermasalah, maka seperti yang saya katakan tadi, kita berlepas diri dari itu. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak untuk itu. Semoga Kak ini, karena Kak Uti ini seperti yang saya sampaikan Pak di email, akan menjadi salah satu moderator di sebuah webinar nantinya. Kemudian, sukses mudah-mudahan ya. Ya Pak. Kemudian semakin maju semakin banyak orang berkompeten. Ini dari Adristi Fauzi. Selamat sore Kak. Pasti semakin maju semakin banyak orang yang lebih berkompeten daripada kita. Apakah itu ancaman bagi Kakak atau itu justru merupakan acuan untuk lebih meningkatkan kualitas diri? Jadi ini makin hari misalnya makin banyak orang yang menjadi saingan kita. Wah, ini jadi ancaman ya, gitu misalnya gitu ya. Sekali lagi, saya tidak pernah memikirkan hal itu. Yang saya pikirkan adalah bagaimana kita menyampaikan nilai-nilai apa yang kita pegang. Apa yang kita ingin sampaikan. Dan nilai-nilai itu yang kita pegang, kita sampaikan, yang tadi saya sudah sampaikan apa itu nilai dan lain sebagainya di tahap awal tadi. Ketika kita sudah menyampaikan itu, maka selesai kewajiban kita. Pertanyaannya, apakah kita takut untuk ada saingan yang lain? Tidak. Kenapa? Karena kewajiban jurnalis adalah menyampaikan nilai. Kalau ada yang lain lebih bagus, bagus dong. Artinya semakin banyak nilai-nilai yang baik yang disampaikan. Tapi kalau ada yang lain yang hanya memikirkan bagaimana kemudian penampilan diri dan lain sebagainya tanpa memperhitungkan nilai, nggak usah khawatir, lama-lama juga pasti akan jatuh. Apa yang harus kita takuti? Kalau ada saingan yang kemudian dianggap saingan dalam tanda kutip, bahwa dia menyampaikan nilai-nilai yang baik, justru kita harus berterima kasih. Kita punya niat yang sama, kita punya semangat yang sama, mari kita bergerak bersama-sama. Tapi ketika mereka tidak menyampaikan nilai, tapi hanya menyampaikan kosmetik dan lain sebagainya, ya silakan saja. Waktu yang akan menjawabnya. Wow, keren sekali ya. Berarti memang dari kata-kata Bapak ini, pokoknya kita tidak usah khawatir, teman-teman. Dalam itu memang ada persaingan. Cuma mungkin sama kita tujuannya baik, toh orang lain juga baik, kita harusnya malah senang juga lihat orang lain baik gitu. Kalau misalnya orang lain kurang mungkin mengalami hal yang itu, mungkin hal yang tidak baik, ya sudah pasti akan tergerus oleh kemajuan zamannya. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan dari atas nama Fasih Hamid, salah satu mahasiswa di Rusia juga. Selamat malam Pak Aiman. Apakah ada teknik khusus untuk membujuk narasumber untuk mau menjadi narasumber kita? Wah, baik. Keren ini. Sebenarnya narasumber itu tidak perlu juga kemudian untuk dibujuk ya, karena dia tahu lama-kelamaan bagaimana kapabilitas kita, dia tahu bagaimana kemudian lama-kelamaan juga kualitas kita, sehingga sebuah kehormatan ketika dia bisa hadir di kita. Permasalahannya adalah ketika kita masih baru dan belum kemudian bisa meyakinkan narasumber. Justru disinilah tantangan kita. Yang pertama, apa yang harus dilakukan? Yang kita lakukan adalah meyakinkan kepada mereka, bukan membujuk menurut saya. Lebih tepatnya adalah meyakinkan bahwa acara yang kita adakan ini adalah acara yang punya manfaat untuk masyarakat banyak, acara yang punya nilai yang baik untuk publik, dan bermanfaat bagi sesama. Tentu itu yang harus kita sampaikan kepada mereka. Saya yakin betul ketika kemudian hal itu disampaikan dan narasumber ini merasa bahwa ada yang ingin saya sampaikan atas manfaat yang nanti akan bisa didapat, tentu ia akan tertantang untuk hadir. Tapi kalau seandainya tidak ada manfaat atau tidak ada kemaslahatan, kebaikan untuk sesama, maka sulit bagi narasumber untuk bisa hadir di situ. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan bermanfaat bagi sesama.
ada lagi pertanyaan lanjutan dari Fasih Pak sedikit, yaitu bagaimana sih caranya? Ya. Apa misalnya tadi narasumber yang disampaikan itu sudah datang, tapi karakteristiknya adalah karakteristik yang sangat tertutup. Mungkin ada beberapa jawaban yang kita lihat sangat tertutup. Bagaimana cara mengulik informasi dari orang-orang seperti ini, Pak? Tentu ada riset ya. Itu yang pertama, riset. Riset apa yang kemudian bisa disampaikan dari yang bersangkutan. Pertanyaan-pertanyaan dari hasil riset itu tentu bisa membuat narasumber yang bersangkutan menjadi tertantang. Misalnya tertutup, dia nggak mau ada kasus tertentu misalnya. Tapi kita punya data nih dari hasil riset kita misalnya, bahwa yang bersangkutan, si narasumber A ini misalnya, dia pernah punya konflik kepentingan dengan salah seorang yang kita tahu memang katakanlah dia sudah dipenjara misalnya. Dia punya hubungan misalnya dengan orang itu yang punya konflik kepentingan terhadap katakanlah undang-undang dan lain sebagainya atau etika. Kalau kita punya data itu dan kemudian kita tanyakan kepada dia, tentu dengan cara yang baik ya, pasti dia akan tertantang untuk menjawab. Dan ketika dia tertantang untuk menjawab, dia mencoba untuk menjelaskan dengan lebih jauh, lebih panjang, lebih komprehensif. Inilah kemudian yang bisa kita lakukan dari situ. Tapi itu dari sisi yang kemudian negatif ya. Tapi kalau dari sisi positif, gimana kalau narasumber ini positif? Kita bisa lihat dari misalnya pengalaman dia yang paling menarik. Yang kira-kira kalau kita tanyakan, dia akan cerita banyak dari situ. Nah, dari situ kemudian kita bisa pancing dia. Setelah kita bisa pancing dia, lalu kemudian dia keluar, nah nanti dari kalimat demi kalimat yang dia sampaikan, itu akan ada muncul bisa potensi-potensi pertanyaan baru. Baik Pak, mungkin ada ya kadang etika dalam bertanya maupun dalam mencari informasi gitu dari seorang narasumber. Mungkin Bapak bisa sharing sedikit Pak, etika bagaimana sih yang harus kami miliki apabila ingin kritis tapi tetap mendapat informasi, tapi tetap menjaga etika. Kalau kita tahu permasalahannya apa, kita tahu karakternya seperti apa, dan kita tahu duduk permasalahan itu dari sisi riset, tentu secara langsung maupun tidak langsung kita akan bertanya seputar itu saja. Dan seputar itu saja artinya kita bertanya pada konteks yang menjadi perhatian utama. Nggak akan kemana-mana tuh, gitu. Pertanyaannya dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kemudian kita nggak usah khawatir bahwa ini akan ada bermasalah dengan etika dan lain sebagainya, atau etiket misalnya. Nggak usah khawatir. Karena kita tahu bahwa kita akan fokus di sini. Jadi mengunci adalah riset. Berarti bagi teman-teman, siapapun itu yang ingin membawakan sebuah diskusi maupun akan menjadi seorang jurnalis nantinya, karena di sini Pak yang komentar juga, beberapa teman-teman yang ingin menjadi jurnalis, karena sekarang lagi sedang berkuliah. Tapi teknik semua ya? Ada yang teknik, ada yang jurnalistik, ada yang kedokteran juga Pak. Di sini tersebar. Cuma yang memang paling jurnalistik di mana? Di Rusia? Ya, jurnalistik di Rusia Pak. Okay. Saya itu Pak. Ya, saya punya sepupu, dia kuliah kedokteran di Rusia tapi sudah lulus. Sekarang sudah praktek dia. Wah, keren Pak. Kemudian yang berbeda di Indonesia, mungkin untuk sebagai ini Pak, ada pertanyaan mungkin agak untuk menutup pembicaraan, tapi agak menjelang memasuki pembahasan ke dunia jurnalistik sendiri Pak. Ada pertanyaan dari ketua ini Pak, ketua beliau ini dari PPI Tim Tengka, Timur Tengah Afrika, jadi daerah Afrika dan Arab Saudi dan lain-lain, beliau yang ketuai semua. Pertanyaannya, apakah pernah Abang melakukan, mungkin ada redaksi atau apapun itu yang salah ucap ketika on air, dan momen paling berharga Abang itu mewawancari siapa? Salam dari Timur Tengah Afrika. Iya, salam juga. Apakah ada kesalahan? Jangan kesalahan, bersin aja pernah. Jangankan bersin, cegukan aja pernah. Apa cegukan bahasa ini? Cegukan ya, hiccup. Ya, itu pernah. Dan itu wajar, kita manusiawi kok. Apakah
apakah salah penyebutan? Pernah, salah nama pernah, dan lain sebagainya. Kita mohon maaf redaksi, penyebutan redaksi. Pernah juga salah hitung misalnya, saya coba-coba, kan kita harus cepat hitung, misalnya sekian dari narasumber bilang bahwa ini sekian. Oke, kalau gitu saya coba hitung misalnya. Kalau ini analisis ya, misalnya uang sekian puluh juta saya bagi misalnya dibagi dengan UMR, itu bisa membiayai sekian banyak orang misalnya. Itu kan saya harus melakukan olah matematik secara cepat itu kan, dalam sekian detik. Tapi pernah salah, pernah, nggak ada masalah, itu kita manusia. Dan tentu kalau ada kesalahan kita minta maaf, langsung dilayak pada saat juga. Jadi nggak ada masalah, apakah itu salah, ataukah kemudian itu hal-hal yang sifatnya manusiawi yang lain, misalnya batuk, cegukan, dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Meskipun jangan sampai mengganggu layak, dalam artian kalau seandainya memang bisa dihilangkan, dihilangkan. Saya punya cara untuk menghilangkan cegukan, karena itu hal yang sangat mengganggu pada saat on air. Lalu kemudian, tadi pertanyaan yang kedua apa sih? Pertanyaan yang kedua adalah momen paling berharga. Oh, momen yang siapa? Oke. Semua narasumber saya merasa bahwa momen wawancara saya itu berharga. Kenapa? Karena setiap narasumber itu punya karakter yang berbeda-beda, punya informasi yang berbeda-beda, dan punya kontribusi yang berbeda-beda. Jadi kalau dari sisi mana nih? Dari sisi berapi-api tentu ada. Dari sisi tenang tapi tajam ada. Dari sisi mendalam tapi bersemangat ada. Jadi macam-macam. Kalau tanya siapa, saya harus menjawab semua narasumber yang saya wawancarai karena merupakan sebuah pilihan, ya. Itu mayoritas saya berkesan dengan mereka. Siap, berarti menghargai orang dan juga mengagumi dan juga merasakan suasana pada saat pertanyaan itu, sehingga kita juga menjadikan itu sebuah pengalaman yang baik ya. Baik Pak, mungkin untuk sebelum selesai, mungkin Bapak ada pesan bagi kami mahasiswa, juga kami yang akan membahas isu-isu tertentu supaya mengasah kekritisan. Saya percaya bahwa manusia yang terbaik ada yang ingin disampaikan oleh teman-teman untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Itu aja. Baik Pak. Baik, kalau begitu untuk teman-teman, karena waktu juga sudah menunjukkan, terima kasih banyak saya atas nama seluruh teman-teman mahasiswa di Indonesia di Rusia, Pak, menyampaikan terima kasih banyak atas sharing ini dan diskusi ini. Saya yakin pasti teman-teman ini bertambah lagi, upgrade kemampuannya dalam. Amin, mudah-mudahan. Sehat-sehat semua, tetap semangat, dan kembali ke Indonesia untuk bangun Indonesia. Siap Pak, siap, kami siap membangun Indonesia Pak. Baik, mungkin teman-teman inilah akhir kata saya Friton Osau menyampaikan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.